Fitriana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur lipid, metabolisme lemak, dan sintesis asam lemak. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang struktur lipid. Apa sih struktur lipid itu? Definisi dari lipid adalah golongan senyawa yang relatif tak larut dalam air tetapi larut dalam nonpolar. Contohnya itu eter, alkohol, dan benzen. Macam-macam lipid itu ada triglycerol atau TAG, kolesterol, fosfolipid, dan steroid. Di sini ada fungsi lipid. Yang pertama itu ada sumber energi sebagai cadangan penghasil energi dan pelarut beberapa vitamin. Lipid dibagi menjadi dua jenis. Apa aja ya? Yaitu ada lipid nabati dan lipid hewani. Lipid nabati adalah lemak yang dikandung oleh tumbuh-tumbuhan, contohnya itu alpukat, durian, dan lainnya. Lipid hewani, lemak yang dikandung oleh hewan, contohnya itu daging, telur, ikan, dan lainnya. Pada lipid hewani ini mengandung kolesterol. Oke, kita masuk ke struktur lipid ya. Yang pertama ada struktur lipid berdasarkan struktur kimianya. Nah, berdasarkan struktur kimianya, lipid adalah ester gliserida dengan jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Yang kedua itu ada struktur lipid berdasarkan trigliserida. Berdasarkan trigliserida terdapat dua jenis, yaitu lemak dan minyak yang tergolong senyawa trigliserida yang memiliki 3 gliserol. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu metabolisme lemak. Ada yang tahu tidak apa itu metabolisme lemak? Pertama, kita harus tahu dulu nih, apa metabolisme itu. Jadi metabolisme itu suatu keseluruhan reaksi yang terjadi di dalam sel, meliputi proses penguraian dan sintesis molekul kimia yang menghasilkan dan membutuhkan panas serta dikatalisis oleh enzim. Definisi dari metabolisme lipid atau metabolisme lemak adalah suatu proses pencernaan, penyerapan, transportasi, penggunaan, dan ekskresi lipid di dalam tubuh makhluk hidup. Tahapannya yang pertama itu ada aktivitas asam lemak. Asam lemak dioksidasi di mitokondria. ATP memacu pembentukan ikatan tioster antara gugus karboksil asam lemak dan gugus sulfhidril pada KOA. Aktivitas berlangsung di membran luar mitokondria, dikatalisis oleh enzim asetil KOA sintase. Yang kedua ada transportasi asil KOA. Gugus asil pada asil KOA ditransfer ke gugus OH membentuk asil karnitin. Asil karnitin melintas membran dalam mitokondria yang dikatalis enzim translokase. Gugus asil ditransfer kembali ke KOA yang berada dalam matriks Smith yang dikatalis karnitin asil transferase 2, lalu enzim translokase pindah kembali ke karnitin ke sitosol. Yang ketiga itu ada reaksi B-oksidasi. Pada reaksi B-oksidasi terdapat 4 tahapan. Yang pertama itu ada dehidrogenasi, yang kedua itu ada hidratasi, yang ketiga ada dehidrogenasi, dan yang keempat itu ada piolisis. Pada dehidrogenasi berperan pada pembentukan rantai ganda antara atom C2 dan C3. Pada step hidrasi mengkatalisis hidrasi transenoil CoA, ada penambahan gugus hidroksi pada C nomor 3 menghasilkan 3L hidroksiasil CoA. Pada dehidrogenasi
oksidasi katalisis oksidasi OH pada C nomor 3 atau CB menjadi keton. Step keempat itu ada tiolisis. Ketothiolase mengkatalisis pemecahan ikatan tioester. Yuk kita masuk ke materi terakhir ya. Kita masuk ke materi ketiga, yaitu sintesis asam lemak. Definisi dari asam lemak itu asam organik yang terdapat sebagai ester trigliserida, baik yang berasal dari hewan maupun tumbuhan. Nah, asam lemak ini tersusun dari komponen hidrofobik atau tidak larut dalam air yang berupa rantai hidrokarbon dan komponen hidrofilik berupa gugus karboksil. Asam lemak ini senyawa yang bisa kita metabolisme dalam tubuh kita yang menjadi ATP. Next, ke perbedaan jalur sintesis dan degradasi. Perbedaan sintesis asam lemak dan degradasi asam lemak pada lokasi ini, sintesis asam lemak ini terjadi di sitosol dan degradasi asam lemak terjadi di matriks mitokondria. Bentuk senyawa antara sintesis asam lemak ini terikat secara kovalen pada karir gugus asil yang dinamakan ACP. Sedangkan pada degradasi asam lemak ini terikat secara kovalen pada koenzim A atau KOA. Enzim-enzim yang terlibat dalam sintesis asam lemak ini berasosiasi dalam sebuah rantai polipeptida yang dinamakan fatty acid sintase. Pada degradasi asam lemak ini tidak berasosiasi. Yang terakhir itu ada perbedaan dari kebutuhan oksidatornya atau reduktornya. Pada sintesis asam lemak ini memerlukan senyawa reduktor NADPH. Pada degradasi asam lemak memerlukan senyawa oksidator NAD+ dan PAD. Selanjutnya kita ke tahapan reaksi sintesis asam lemak ya. Pertama, pada reaksi awal ada beberapa poin, yaitu ada karboksilasi gugus asetil menjadi malonil KOA. Poin kedua itu ada reaksi dikatalisis oleh asetil KOA karboksilase. Nah, untuk reaksi sintesisnya yaitu biotin enzim ditambah ATP ditambah HCO3 menjadi CO2 biotin enzim plus ADP plus PI. CO2 biotin enzim ditambah asetil KOA menjadi malonil KOA plus biotin enzim. Tahapan reaksi kedua yaitu ada pemanjangan rantai putaran pertama, yaitu ada beberapa poin. Poin pertama itu membentuk asetil ACP dan malonil ACP. Poin kedua, reaksi dikatalis oleh asetil transilase dan malonil transilase. Reaksi kimianya yaitu asetil KOA ditambah ACP menjadi asetil ACP plus KOA. Malonil KOA ditambah ACP menjadi malonil ACP plus KOA. Reaksi kondensasi yaitu ada asetil ACP ditambah malonil ACP menjadi asenatil ACP plus ACP plus CO2. Yang ketiga itu ada tahapan pemanjangan rantai putaran kedua. Pada reaksi pemanjangan rantai yang putaran kedua ini, kondensasi buritil ACP dengan malonil ACP membentuk C6B ketoasil ACP. Reaksi ini juga sama dengan reaksi pemanjangan rantai putaran 1. Lalu selanjutnya pemanjangan rantai diteruskan sampai terbentuk Cl6 asil ACP. Selanjutnya ada reduksi gugus keton pada C3 menjadi gugus metilen. Poin pertama ada asetoasetil ACP direduksi menjadi 3 hidroksi butiril.
butiril ACP. Nah, reaksi ini memerlukan NADPH sebagai pereduksi. Poin kedua ada dehidrasi 3-hidroksi butiril ACP menjadi krotonil ACP atau merupakan trans 2-enoil ACP. Poin ketiga ada reduksi krotonil ACP menjadi butiril ACP dengan menggunakan senyawa pereduksi NADPH yang dikatalis oleh enzim enoil ACP reduktase.